Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah ada pada hari yang kedua, pada bulan yang kedua di tahun 2025 ini. Ini adalah bukti pertolongan Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana ada, kita masih hidup, bergerak dan bernafas. Lebih dari itu, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong akan setiap kehidupan kita. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bantu berdiri. Saya akan baca dalam terjemahan lama dan saya akan bandingkan dalam terjemahan baru. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. Setelah itu maka diambil oleh Samuel akan sebuah batu, didirikannya akan dia antara Mispa dengan Sen, dan dinamai akan dia Ebenezer, karena katanya sampai di sini sudah ditolong Tuhan akan kita. Terjemahan baru. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah sosok Samuel? Samuel artinya sudah kupinta dari Tuhan. Ibunya adalah seorang yang mandul. Tentunya orang mandul tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan. Karena kodrat dari seorang wanita, seorang istri tentunya merindukan keturunan, dalam hal ini anak. Tetapi ini tidak berlaku kepada Hana. Inilah yang menyebabkan ada kesedihan, ada kepedihan di dalam hatinya. Lalu dia berdoa dan bernasar kepada Tuhan. Tuhan, karuniakanlah aku seorang anak laki-laki, dan aku akan mempersembahkan dia kepadamu. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Maka bernasarlah ia, katanya. Nasar Hana katanya kepada Tuhan. Ya Tuhan seruas sekalian alam. Ya Tuhan seruas sekalian alam. Jikalau kiranya sekali jua engkau menilik akan kesukaran hambamu ini. Jikalau engkau menilik sekali jua kesukaran hamba ini, sukar dia karena tidak mengandung dan melahirkan. Dan engkau ingat akan daku. Engkau ingat akan daku. Dan tiada melupakan hambamu. Tidak melupakan hambamu. Melainkan engkau mengaruniai hambamu dengan seorang anak laki-laki. Engkau mengaruniakan hamba seorang anak laki-laki. Niscaya aku mempersembahkan dia kelak kepada Tuhan. Niscaya aku akan mempersembahkan dia kelak kepada Tuhan. Pada segala hari umur hidupnya. Pada segala hari umur hidupnya. Dan pisau cukur pun tiada akan terkena kepada kepalanya. Pisau cukur pun tidak akan terkena kepada kepalanya. Ini merupakan nasar di tengah-tengah kepedihan, di tengah-tengah kesukaran seorang Hana. Dia berdoa, karena lama dia berdoa, dan di dalam doanya tidak mengeluarkan suara. Hanya mulutnya yang bergerak, dia hanya berkomat kamit. Dan ini diperhatikan oleh Imam Eli. Pada sangka Imam Eli, Hana sedang mabuk. Imam Eli berkata, berapa lamakah tingkah lakumu seperti seorang mabuk? Tapi Hana menjawab, saya tidak mabuk, Tuhan.
Tapi saya sudah mencurahkan kepikiran hati saya. Hana mencurahkan kepikiran hatinya kepada Tuhan. Kalau kita baca mulai ayat 13 dalam 191. Ayat ke-13. Karena Hana itu pun berkata-kata dalam hatinya. Dia berkata-kata dengan Tuhan di dalam hatinya. Bibirnya saja yang bergerak. Bibirnya saja yang bergerak. Tapi tiada kedengaran bunyi suaranya. Tidak terdengar suaranya. Maka sebab itu pada sangka Eli, mabuklah ia. Maka kata Eli kepadanya, berapa lama gerangan seperti mabuklah lakumu? Berapa lama gerangan seperti mabuk lakumu? Buanglah mabukmu itu daripadamu. Buanglah mabukmu daripadamu. Tetapi sahut Hana katanya, Hana menjawab katanya, bukan begitu ya Tuhan. bukan begitu ya Tuhan. Melainkan saya ini seorang perempuan yang berduka cita. Hamba seorang perempuan yang berduka cita. Kenapa dia berduka cita? Bukan saya sudah minum air anggur atau minuman yang keras. Bukan saya minum anggur atau minuman yang keras. Melainkan saya sudah mencurahkan segala kepikiran hati saya. Hana mencurahkan kepikiran hatinya, hati dan pikirannya. Dia curahkan kepada Tuhan. Akhirnya Samuel menjawab bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Hana menambahkan anak yang lahir dari dalam rahim ibunya. Samuel ayat 20. Karena sudah kupinta dari Tuhan. Saudara, memang di dalam kita meminta, kadang-kala Tuhan tidak langsung untuk menjawab akan permintaan kita. Tapi tugas kita seperti Matius 7 ayat yang ke-7. Pintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Kata akan, itu satu proses. Kadangkala cepat, kadangkala lambat. Tapi tidak ada perkara yang mustahil kepada Tuhan. Mustahil Hana sebagai seorang perempuan yang mandul, yang tidak bisa mengandung dan melahirkan, tapi dia berdoa dan mencurahkan kepikiran hatinya kepada Tuhan, dan akhirnya dia mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Akhirnya lahirlah Samuel. Samuel hidup bersama-sama dengan Imam Eli. Pada waktu itu dia tidur di Ka'bah Tuhan. Sementara Imam Eli, kalau sekarang ada gereja, ada pastor, Imam Eli tidur di pastor. Malam-malam Tuhan bersuara kepada Samuel, Samuel, Samuel. Karena Samuel seorang yang taat, dia datang kepada Imam Eli. Saya ada di sini, Tuhan telah memanggil saya. Imam Eli berkata, saya tidak panggil engkau, kembalilah, tidurlah. Kedua kali suara itu pun datang. Samuel pun datang menghadap Imam Eli. Seperti pada kali yang pertama, Imam Eli menyuruh dia kembali tidur. Karena memang bukan Imam Eli yang memanggil dia sampai 3 kali. Dan kita boleh melihat bagaimana ketaatan dari Samuel. Bayangkan 3 kali. Ya kalau anak sekolah mungkin sudah dipanggil, apalagi tidak disebutkan namanya, pura-pura gak dengar saja. Mungkin mau disuruh lagi ini. Tapi Samuel 3 kali dalam keadaan tidur yang enak. Ketiga kali Imam Eli menyadari bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memanggil akan Samuel. Tidakkah sanggup Tuhan untuk mengatakan kepada Samuel, Samuel, bukan Imam Eli yang panggil engkau, tapi aku inilah Allahmu. Tapi ini Tuhan izinkan juga untuk melihat bagaimana ketaatan dari
Samuel ternyata dia taat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia berkenan bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Sebagaimana kehidupan Kristus dalam Lukas 2 ayat yang ke-52. Semakin besar dia berkenan kepada Allah, dan dia juga berkenan kepada manusia. Lukas 2 ayat 52. Ayat ke-52. Maka Yesus pun makin bertambah-tambah hikmat dan besarnya. Makin bertambah-tambah hikmat dan besarnya. Dan makin diperkenan Allah dan manusia. Makin diperkenan Allah dan manusia. Mungkin kita akan berkata karena dia memang Tuhan, sehingga dia mampu untuk berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia. Tapi Samuel juga ada manusia adanya. Dalam kesaksian Alkitab 1 Samuel 2 ayat yang ke-26, dia juga berkenan kepada Allah dan berkenan kepada manusia. Maka Samuel orang muda itu makin besar, makin ia berkenan, baik kepada Tuhan, baik kepada manusia. Samuel berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada manusia. Sehingga sekali lagi, setelah Imam Eli menyadari bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan, Samuel mengajar dia. Kalau suara itu datang, katakan saya ini. Berfirmanlah Tuhan. Karena memang pada waktu itu mahal firman. Kenapa? Karena tidak ada wahyu pada sedia kala. 1 Samuel 3 ayat 1. Ayat yang pertama. Maka Samuel orang muda itu berkhidmatlah kepada Tuhan di hadapan Eli. Maka mahallah firman Tuhan pada masa itu. Mahal firman Tuhan pada masa itu. Karena tiada lah wahyu pada sedia kala. Karena tidak ada lagi wahyu pada sedia kala. Di tengah-tengah mahalnya firman Tuhan. Karena tidak ada lagi wahyu pada sedia kala, kata firman Tuhan. Tetapi Samuel bisa dipanggil oleh Tuhan. Karena dia berkenan kepada Allah dan berkenan kepada manusia. Sehingga dia boleh diajar oleh Tuhan dan dia boleh menjadi penganjur umat Israel sebagai hakim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca pada saat ini? Setelah itu, maka diambil oleh Samuel akan sebuah batu, didirikannya akan dia di antara Mispa dan Sen, dalam terjemahan baru Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer karena sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena pada waktu itu bagaimana orang-orang Filistin senantiasa mengganggu akan umat Israel. Sehingga mereka datang kepada Samuel. Mereka katakan, doakan kami. Dan itulah yang dilakukan oleh Samuel sambil mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan benar-benar Tuhan menyatakan pertolongannya. Kalau pada waktu umat Israel keluar dari negeri Mesir menuju Kanaan, bagaimana umat Israel yang dipimpin oleh Panglima Perang Yosua, saudara, mereka mengalahkan bangsa Amalek. Dan pada waktu itu tugas dari Musa sebagai pemimpin umat Israel, dia hanya menadakan tangannya. Dia mengangkat tangan, maka menang atau kuatlah Israel. Tapi Musa juga manusia. Akhirnya tangannya terturun. Kalah atau kuat Amalek. Sebab itu dia dibantu oleh Hur dan Harun untuk menopang tangannya. Sebagai hamba Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, perlu sidang jemaat untuk menopang hamba Tuhan. Karena itulah yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Kalau kita baca dalam Keluaran 17 ayat yang ke-11.
Maka selamanya Musa menadahkan tangannya ke langit, Selamanya Musa menadakan atau mengangkat tangannya ke langit, menanglah Israel. menang Israel atau kuat Israel. Tetapi semenjak diturunkannya tangannya, Semenjak diturunkan tangannya, maka menanglah orang Amalek. menanglah atau kuatlah orang Amalek. Maka letihlah tangan Musa, sebab itu diambil mereka itu akan sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Maka oleh Harun dan Hur disokonglah kedua belah tangannya, seorang pada sebelah kiri, seorang pada sebelah kanan. Demikian tangannya tetap sampai masuk matahari. Dan akhirnya Amalek dikalahkan. Ini juga punya pengertian rohani di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayat 13, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, barang yang kami katakan, barang yang kami sampaikan adalah barang yang rohani. Sebab itu hal yang rohani dibandingkan dengan hal yang rohani. 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. Yang ke-13, maka barang yang kami katakan itu pun bukannya dengan pengajaran manusia, Bukan dengan pengajaran manusia, kata Paulus, melainkan dengan pengajaran roh, melainkan dengan pengajaran Roh Kudus, sambil membandingkan barang rohani dengan sambil membandingkan barang rohani dengan yang rohani. Kita digambarkan seperti Israel rohani yang sementara berjalan di padang belantara. Kita diperhadapkan dengan Amalek yang tidak lain berbicara tentang keinginan-keinginan duniawi yang berperang dengan jiwa kita. Tentunya di dalam kehidupan kita, kita rindu memperoleh kemenangan. Kita akan menang kalau Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, berarti kita harus mengasihi Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-37, salinan baru, lebih dari pemenang. Kita sangat menang, terjemahan lama. Karena apa? Karena Tuhan yang mengasihi kita. 37. Tetapi di dalam segala perkara itu kita sangat menang. Di dalam segala perkara itu kita sangat menang. Oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Kita menang karena Dia, Tuhan yang mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita akan memperoleh kemenangan atas segala keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yaitu orang yang menurut dan melakukan hukum Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yang ke-21. Siapa yang memeliharakan hukumku, Siapa yang memeliharakan hukum Tuhan serta menurut Dia, serta melakukan serta menurut Dia, Ia itulah mengasihi aku. itulah orang yang mengasihi Tuhan menurut dan melakukan kebenaran firman Dan Tuhan. siapa yang mengasihi aku, Siapa yang mengasihi Tuhan, Ia pun akan dikasihi oleh Bapakku. dia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku juga akan mengasihi dia, Tuhan Yesus Kristus juga akan mengasihi kita, sambil menyatakan diriku kepadanya. sambil menyatakan diri, menyatakan dalam kemuliaan Tuhan. Yang punya karunia penglihatan bisa lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bisa menyatakan dirinya. Dalam pengertian lain, Tuhan menyatakan dirinya, artinya firman Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi kesaksian orang lain, tetapi menjadi kesaksian pribadi kita bagaimana firman Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Sekali lagi, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dan Tuhan tidak berdusta seperti manusia, tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Bilangan 23:19, masakan ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Masakan ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Artinya apa yang difirmankan oleh Tuhan, Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah maksud
bahwa ia menyatakan dirinya kepada orang yang mengasihi dia. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, yang kita tidak pikirkan, yang kita tidak dengar, yang kita tidak lihat dengan mata kepala kita, itulah yang disediakan. Artinya yang kita tidak duga, itulah yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 19. Melainkan seperti yang tersurat, barang yang mata tidak lihat, tidak tampak, dan telinga tidak dengar, tidak timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita menang menghadapi keinginan-keinginan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Karena kalau kita mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam kehidupan kita. Ayat 16, apa yang ada di dalam dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keinginan tubuh hidup dengan jemawa atau kesombongan. Itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Ayat 17, dunia dan segala keinginannya akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Bagaimana cara kita, Bapak Ibu Saudara, untuk terhindar dari segala keinginan yang ada yang berperang dengan jiwa kita? Petrus lepas dari keterbatasannya sebagai seorang rasul yang tidak terpelajar dan bersahaja, dia seratkan kepada jemaat atau orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Hai kekasihku, aku minta kepadamu seperti kepada orang musafir. Aku minta kepadamu seperti orang musafir atau orang perantau, Dan orang yang menumpang di dunia ini. seperti orang yang menumpang sementara di dunia ini. Hendaklah kamu menjauhkan dirimu daripada segala keinginan tabiat dunia Kita jauhkan diri dari segala keinginan tabiat dunia yang berperang dengan jiwa. yang berperang dengan jiwa. Sehingga ada istilah, yang dekat dengan api akan terbakar. Jadi kuncinya kita menjauhkan diri dari segala keinginan duniawi yang berperang dengan jiwa kita, sehingga kita boleh memperoleh kemenangan. Setelah umat Israel menang karena Musa menadakan tangan sebagai tanda penyerahan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, campur tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Kadang-kala kita coba dengan kekuatan kita, artinya kita turunkan tangan. Kita tidak berserah kepada Tuhan untuk menghadapi masalah hidup ini. Banyak orang yang tidak mampu menghadapi masalah karena dia coba mengatasi dengan kekuatannya sebagai manusia. Dia tidak berserah, dia tidak angkat tangan kepada Tuhan. Tapi Musa, dia menyerah sehingga umat Israel memperoleh kemenangan. Dan setelah umat Israel memperoleh kemenangan, sebagaimana Samuel, demikian juga Musa dalam Keluaran 17 ayat 15. Dia dirikan sebuah mezbah dan dia namai mezbah itu, Tuhanlah alamatku. 15. Maka didirikanlah oleh Musa sebuah mezbah. Didirikan oleh Musa sebuah mezbah, Lalu dinamainya Tuhanlah alamatku. dia namai tempat itu, mezbah itu, Tuhanlah alamatku. Alamat atau tujuan. Dia juga mezbah kehidupan kita, yaitu Tuhan sebagai alamat tujuan kita, sehingga kita memikirkan perkara-perkara di mana tujuan kita nanti. Paulus dalam Kolose 3, tetapkanlah pikiranmu pada perkara yang di atas, jangan pada perkara yang ada di bumi, jangan pada perkara yang ada di dunia. Kenapa? Yang ada di dunia lenyap.
Tapi kalau kita pikirkan perkara-perkara yang akan di atas, kita juga akan dibawa ke atas. Kita juga akan diangkat oleh Tuhan. Untuk itu sekali lagi, kalau Samuel, dia namai tempat itu Ebenezer, karena sampai di sini Tuhan telah menolong umat Israel. Dan itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Kalau sampai pada hari kedua di bulan Februari di tahun 2025, kita masih ada, kita masih hidup, bergerak dan bernafas, ini bukti pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, penolong kita adalah Tuhan. Ayat 2, maka penolongku itu daripada pihak Tuhan, Maka penolongku itu dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. yang telah menjadikan langit dan bumi. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi, kalau kita masih hidup, bergerak dan bernafas, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Ini bukti pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, sebagaimana janji Tuhan kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia telah berpesan kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan membiarkan kamu menjadi piatu. Karena Tuhan naik ke sorga, janjinya dia kirim penolong. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yahya 14 ayat yang ke-16. Ayat ke-16. Dan aku akan memintakan kepada Bapa, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, maka ia akan mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain. maka ia akan mengaruniakan kepadamu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. supaya ia menyertai kamu. Tuhan memang sudah berkata kepada murid-muridnya dalam komandonya bahwa aku akan menyertai kamu. Sampai kapan Tuhan menyertai murid-muridnya? Sampai kapan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, saya dan saudara? Sampai pada kesudahan alam. Matius 28 ayat 20. Ayat 20, dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu, aku ini beserta dengan kamu senantiasa. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa, artinya setiap saat Tuhan menyertai kehidupan kita. Hingga kepada kesudahan alam. Sampai pada kesudahan alam. Sebab itu setelah dia naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan kirim penolong menggantikan dia yang telah meninggalkan dunia, diangkat pada waktu dia terangkat. Dia tidak biarkan murid-muridnya piatu. Siapakah penolong itu? Yohanes 14 ayat yang ke-26. 26, tetapi penolong itu yaitu Roh Kudus, Penolong itu yaitu Roh Kudus, yang akan disuruhkan oleh Bapa atas namaku. yang disuruhkan oleh Bapa atas namaku. Ia akan mengajarkan kepadamu segala perkara itu, Mengajar segala perkara itu. dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang aku sudah katakan kepadamu. Fungsi daripada Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan kita apa yang kita sudah dengar, mengajar dan mengingatkan kita apa yang kita sudah baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita juga manusia yang terbatas. Bagaimana Tuhan mau ingatkan kalau kita belum pernah dengar? Bagaimana Tuhan mau ingatkan kalau kita belum pernah baca? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau orang olahragawan berkata, tiada hari tanpa olahraga. Tapi kita sebagai orang yang beriman, tiada hari tanpa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman itu merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan pentingnya Roh Kudus. Tidak cukup kita lahir baru dari air, tidak cukup kita dibaptis dengan air,
Tetapi kelahiran kita harus sempurna. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Nikodemus. 3 kali Tuhan berkata diperanakan. Pertama Tuhan bilang diperanakan. Nikodemus dengan pikirannya sebagai manusia, dia berkata, kita ini yang sudah tua, saya ini yang sudah berambut putih, masa saya mau masuk kembali ke rahim ibu lalu diperanakan? Tuhan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah diperanakan daripada air dan roh. Tidak diperanakan, jangankan masuk, melihat pun tidak. Dan akhirnya kembali Tuhan menegaskan wajib. Coba kita baca Yahya 3 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7. Ayat yang ketiga, maka Yesus pun menjawab serta berkata kepadanya, Yesus menjawab serta berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu Nikodemus, jikalau seorang tiada diperanakan pula, seorang tidak diperanakan, tiada dapat ia melihat kerajaan tidak Allah. bisa melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Maka jawab Yesus, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, Yesus lebih memperjelaskan yang dimaksud dengan diperanakan. jikalau barang seorang tiada diperanakan daripada air dan roh, Diperanakan daripada air, baptisan air, diperanakan dari roh, baptisan roh, tiada boleh ia masuk ke dalam kerajaan tidak Allah. akan masuk dalam kerajaan Allah. 7. Dan engkau heran, Jangan engkau heran, sebab sudah kukatakan kepadamu bahwa wajib kamu diperanakan. wajib atau harus dilahirkan, diperanakan kembali. Jadi kita perhatikan, untuk mendapatkan pertolongan kita yang hidup di zaman Roh Kudus, tidak lain kita harus menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus itu juga yang akan memberi kuasa kepada kita. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan beroleh kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Menjadi saksi bagiku, Baik di Yerusalem. baik di Yerusalem, Baik di seluruh tanah Yudea. seluruh tanah Yudea, Atau di Samaria. Samaria, Sehingga sampai ke ujung bumi. sampai ke ujung bumi. Roh Kudus ada, kita menerima kuasa. Jadi pertama tadi adalah penolong, kedua adalah kuasa. Ini fungsi dari Roh Kudus. Ketiga adalah kesukaan. Kalau kita baca dalam Roma 14 ayat yang ke-17, Rum 14, Karena kerajaan Allah itu bukannya hal makan minum, kerajaan Allah bukan soal makan enak, minum enak, melainkan kebenaran dan sejahtera melainkan kebenaran, sejahtera, dan kesukaan di dalam Roh. kesukaan di dalam Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Sehingga seperti doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam Matius pasal 6. Berarti kita dapat menciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah tidak ada damai ini. Karena kalau ketiga hal itu ada di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan kembali dalam Rum 14 ayat 7, ada 3. Coba baca kembali bagian yang kedua. Tentang kerajaan Allah adalah kebenaran, sejahtera, dan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada kebenaran di dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, ada kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itulah kerajaan Allah. Meskipun kita di tengah-tengah dunia yang tidak ada lagi damai, sekali lagi kerajaan Allah bisa tercipta di dalam kehidupan pribadi kita. Itulah fungsi daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus selanjutnya, sebagaimana para rasul gereja pujian awal, diraihkan oleh Tuhan. Dan ini juga akan berlaku di hari-hari terakhir ini, pada kegerakan rohani yang besar untuk menjangkau Injil kerajaan dimasyurkan ke 4 penjuru alam. Kita baca dulu Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Maka Injil kerajaan
kerajaan ini akan dimasyurkan Injil kerajaan kabar pengantin Kristus akan dimasyurkan di dalam seluruh dunia di ini, dalam seluruh dunia, akan menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa. menjadi kesaksian bagi semua sekalian bangsa. Kemudian daripada itu, barulah tiba kesudahan. Kemudian barulah tiba kesudahan. Bagaimana cara Tuhan untuk semua seluruh bumi akan dengar dulu Injil kerajaan baru tiba kesudahan? Perlu ada peraipan seperti para rasul Filipus setelah dia membaptis sida-sida. Sida-sida buka mata, nah, mana ini Filipus? Dengar-dengar sudah di Asdod. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 8 mulai ayat 39. Kisah 8 ayat 39. Tatkala mereka itu naik dari dalam air, Tatkala mereka naik dari dalam air, maka roh Tuhan pun meraihkan Filipus, Roh Kudus meraihkan Filipus. dan sida-sida itu tiada lagi nampak dia. Sida-sida tidak lagi lihat Filipus. Lalu ia berjalan pulang dengan sukacitanya sepanjang jalan. Terus Tetapi Filipus itu didapati orang di Asdod. ternyata dia sudah di Asdod. Maka sambil berjalan, ia memberitakan kabar kesukaan di dalam seluruh negeri, Memberitakan kabar kesukaan di dalam seluruh negeri. sehingga ia sampai ke Kaisaria. Jadi inilah yang akan terjadi, Roh Kudus untuk menjangkau 4 penjuru alam. Hingga tiba-tiba sudah dari Rusia. Tidak menutup kemungkinan. Karena inilah yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus seperti yang kita sudah baca tadi, Dia juga yang akan mengajar kita, mengingatkan kita. Kita sudah baca tadi dalam Yahya 14 ayat 26. Kita baca lagi 1 Yahya 2 ayat 27. Dia yang mengajar. Inilah fungsi dari Roh Kudus. Selain penolong, Dia mengajar kita. 1 Yahya 2 ayat 27. Ayat ke-27. Adapun kamu ini, maka karunia roh yang telah kamu peroleh daripadanya itu tinggal di dalam kamu, dan tak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi, melainkan karunia-Nya itu memberi kamu pengajaran dari hal segala perkara. Karunia Roh Kudus yang memberitahu kepada kita segala perkara. Dan sungguhlah karunia itu bukannya palsu. Karunia Roh Kudus bukannya palsu. Dan seperti kamu sudah diajarnya, Seperti kamu sudah diajarnya. maka tinggallah kamu di dalam Dia. Jadi kita lihat, Roh Kudus juga yang akan membawa kita kepada segala kebenaran. Bagian yang ke-8. Jadi kita perhatikan dalam Yohanes 16 ayat 13. Apabila Ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka Ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran, sehingga tidak ada kebenaran yang tersembunyi. Semua Tuhan ungkapkan lewat Roh Kudus. Dan yang terakhir, bagian ke-9, Ia menyertai. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Ayat ke-13. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus Persekutuan Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan kamu sekalian. beserta dengan kamu sekalian. Dia menyertai kita, Dia tidak meninggalkan kita. Saudara, kalau Samuel mendirikan mezbah dan dia namai Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian juga dengan kita. Bukan hanya sampai pada hari ini Tuhan akan menolong dan menyertai kita, tapi sampai pada kesudahan alam. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci.